teman-teman, balik lagi di channel gue dengan cupang-cupang gue pastinya. Hari ini gue mau bahas tentang bisnis di ternak cupang teman-teman. Teman-teman semua kan pasti udah banyak yang tahu dong kalau sekarang ini cupang lagi hits nih. Apalagi sejak adanya kontes Blue Rim ya yang jadi juara itu. Tapi apa teman-teman tahu bisnis cupang itu hasilnya gimana sih? Modalnya berapa sih? Sulit atau enggak sih? Jualnya kemana? Oke teman-teman, saya akan coba bahas satu persatu teman-teman ya. Semuanya akan saya bahas supaya teman-teman semua ngerti gimana cara untuk budidaya cupang dan bagaimana keuntungannya serta kerugiannya teman-teman. Untuk modalnya variatif teman-teman. Untuk kalian semua yang merasa modalnya kurang banyak, jangan khawatir teman-teman. Satu pasang satu pasang cupang aja itu sudah cukup lumayan kok teman-teman. Sudah cukup lumayan lah penghasilannya. Jadi satu pasang cupang itu harganya berapa sih? Gini teman-teman, tergantung jenisnya dan kualitasnya juga teman-teman. Nggak bisa disamaratakan. Jadi ada cupang yang murah dan ada juga cupang yang mahal teman-teman. Tapi cupang yang murah itu ya kelas-kelas anak SD lah ya katanya ya. Ya kualitasnya juga kualitas anak SD gitu teman-teman. Nah tapi untuk cupang yang mahal, berapa sih mahalnya itu? Macam-macam teman-teman, tapi saya rasa kisaran harga 50.000 sampai 250.000 itu sudah bagus kok teman-teman. Nah, itu untuk satu ekornya biasanya. Terus kadang beberapa ada juga yang memakai betina jenis lain supaya bisa dikawin silangkan atau jenis yang sama. Untuk jenis lain harganya juga variatif. Untuk jenis yang sama pun harganya kurang lebih 50.000 sampai 250.000. Jadi total untuk mempunyai satu ekor pasang satu abah-babah untuk mempunyai satu pasang cupang kita itu butuh modal relatif kurang lebih 100 sampai 500.000 teman-teman. Lalu untuk soliternya, soliter itu adalah akuarium yang biasa kita pakai teman-teman, yang warna kotak seperti di belakang saya ini. Untuk soliternya itu nggak usah khawatir teman-teman. Kalau teman-teman yang belum ada soliter, bisa juga pakai banyak teman-teman, bisa pakai botol aqua bekas, aqua literan itu, atau pakai gelas. Ini saya pakai gelas sih teman-teman, gelas. Nah ini adalah salah satu contoh cupang kualitas anak SD teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman. Ya begitu, ini betina teman-teman, ini betina. Untuk yang di gelas juga betina teman-teman, sama. Yang di gelas juga betina, sama. Oke, sekarang kita bicara tentang pakannya. Berapa modal untuk sehari-hari yang dikeluarkan. Teman-teman, cupang ini kan ikan kecil teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Seharinya itu dia makan berapa banyak nggak usah khawatir teman-teman. Sedikit aja. Satu satu kan sekarang itu ada gini ya. Macam-macam teman-teman. Makannya apa dulu gitu. Kalau yang paling gampang, simple itu bisa pelet, tapi kurang bergizi teman-teman ya. Kalau mau yang ke atas lagi bisa cacing beku atau cacing sutra. Cacing beku juga itu kan harganya relatif murah, teman-teman. Jadi satu kotak itu kalau untuk 2 ekor mungkin bisa habis 3 hari, 4 hari baru habis, teman-teman. Itu pun kalau setiap hari teman-teman kasih makan. Gitu. Jadi kalau dikasih puasa 2 hari sekali baru makan, ya bisa dihitung sendiri lah teman-teman ya. Jadi untuk modal awalnya itu murah banget teman-teman untuk beternak cupang. Lalu gimana cara beternaknya? Oke, gini teman-teman. Cupang itu rata-rata baru bisa dikawinkan atau dipijahkan itu saat berumur 5 bulan ke atas atau kurang lebih yang panjangnya 2,5 cm sampai 3 cm. Itu untuk patokan umurnya yang gampang teman-teman. Kadang kan ada penjual yang nggak tahu nih umur berapa. Teman-teman bisa hitung aja kalau dia 2,5 cm sampai 3 cm berarti cupang itu
sudah berumur sekitar 4 bulan sampai 5 bulan, teman-teman, dan kurang lebih siap dipijahkan. Tapi untuk amannya, teman-teman bisa pelihara dulu 2 minggu sampai 3 minggu kemudian baru dipijahkan, teman-teman. Nah, terus proses pemijahannya berapa lama? Proses pemijahannya itu sebentar, teman-teman. Untuk proses penjodohan 1 hari, untuk proses betina bertelur 3 hari, dan proses sampai telurnya menetas 1 hari. Untuk lebih lengkapnya, silakan tonton di video saya bagaimana cara pembesaran burayaknya dan proses penetasan telurnya. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi, teman-teman ya. Terus untuk apa lagi, teman-teman? Untuk berapa lama berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk proses pemijahan? Proses pemijahan itu relatif hampir tidak memerlukan biaya, teman-teman. Itu cuma perlu makanan cupangnya aja gitu. Nah, sementara makanan cupangnya juga ya seperti yang saya bilang tadi, relatif murah, teman-teman. Nggak semahal itu. Lalu berarti dalam waktu 3 hari, 1 hari penjodohan tambah 3 hari untuk bertelur, berarti 4 hari ditambah 1 hari untuk menetas, dalam 5 hari teman-teman udah bisa punya burayak cupang yang jumlahnya 200 sampai 500 ekor, teman-teman. Tergantung gimana kualitas betinanya dan tergantung berapa banyak telurnya. Berapa banyak telur yang bisa dihasilkan betina itu tergantung pakannya, teman-teman. Gitu. Kita masuk ke bagian yang paling menarik, itu tentang keuntungannya, teman-teman. Berapa sih keuntungan untuk memelihara sepasang cupang, satu pasang ekor cupang ya? Ya, teman-teman atur sendiri lah bahasanya, gue ribet, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, intinya gini lah, sepasang cupang itu bisa beranak 200 sampai 500 ekor, teman-teman. Nah, 200 sampai 500 ekor ini eh, apakah hidup semua? Enggak, teman-teman. Beberapa pasti akan mati. Makanya sekitar 200 sampai 500 ekor. Rata-rata bisa hidup 350 sampai 400 ekor, teman-teman, rata-rata. Tapi kalau teman-teman bagus memeliharanya, perawatannya bagus, bisa-bisa sampai 450 atau mungkin 500 bisa hidup, teman-teman. Gitu. Nah, kita ambil tengah-tengah aja, teman-teman ya. Mungkin sekitar 250 ekor. Kalau teman-teman mempunyai burayak 250 ekor dalam waktu 5 hari, apakah bisa langsung dijual? Bisa, teman-teman. Tapi dijualnya itu saat umurnya di atas 2 minggu. Tapi jualnya itu murah banget, teman-teman. Dan biasanya itu jualnya partai. 100.000 untuk 100 ekor. Atau 50.000 untuk 50 ekor. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Harganya variatif, teman-teman ya. Tergantung penjualnya juga, tergantung daerahnya juga, tergantung jenis cupangnya juga apa, jenis burayanya apa. Nah, tapi rata-rata untuk eh, cupang usia 2 minggu, rata-rata harganya begitu, teman-teman. Nah, lalu gimana bang enaknya? Eh, Gini, teman-teman. Biasanya itu untuk para breeder, itu biasanya dibesarkan dulu sampai umur sekitar 2 bulan, dan baru dijual sekitar umur 2 bulan, teman-teman. Sehingga setelah 2 bulan itu warnanya sudah mulai muncul, teman-teman. Bahkan ada beberapa jenis cupang yang sudah mulai bermutasi, yang artinya warnanya itu sudah permanen dan nggak akan berubah lagi, teman-teman. Jadi saat warnanya sudah permanen dan sudah kelihatan warnanya, cupang ini bisa dipilah, teman-teman, mana yang bagus dan mana yang jelek. Yang bagus bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi tentunya, dan yang jelek bisa dijual dengan harga sekitar 7.000 sampai 10.000 rupiah per ekornya, teman-teman. Jadi bisa kebayang, teman-teman ya, kita anggap aja jelek semua, 200 ekor dikalikan, kita anggap 5.000 supaya cepat laku lah, kita jual 5.000 rupiah. Kalau 5.000 rupiah kali 200 ekor, teman-teman, itu berapa, teman-teman? Itu udah 1 juta sendiri, teman-teman. 1 juta untuk 2 bulan per satu pasang ekor, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan, teman-teman ya, lumayan, lumayan penghasilannya, teman-teman ya. Saat teman-teman bisa punya sampai 10 atau 100 pasang ekor, ya bisa dihitung sendiri, teman-teman ya. Kemana kita harus menjual cupang-cupang ini, teman-teman? Eh,
Gini teman-teman, untuk penjualan cupangnya itu banyak cara yang bisa dilakukan teman-teman. Kalau teman-teman mau menjual harga anak SD, bisa apalagi teman-teman, itu bisa banyak banget bisa. Teman-teman bisa pergi ke pasar ikan juga. Itu untuk jual harga-harga anak SD itu, wah, itu bagus banget teman-teman. Teman-teman bisa juga jual di sekolah-sekolah, di depan sekolah, atau bisa juga lewat Instagram, atau juga bisa juga lewat Facebook dan media sosial lainnya, Tokopedia dan lain-lainnya. Karena cupang ini bukan ikan yang mudah mati, teman-teman. Cupang ini ikan yang saya rasa sangat tahan, tidak gampang mati, teman-teman. Jadi untuk pengiriman dan lain-lain itu kuat, teman-teman. Dan selain itu, untuk pemeliharaan juga teman-teman nggak perlu takut mati. Kalau sudah invest 100.000 lalu kemudian dapat 3 hari mati, ya teman-teman, cupang ini bukan ikan yang gampang mati, teman-teman. Percaya deh sama gue, cupang ini nggak gampang mati, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Nah, untuk masalah pembesaran burayanya sampai 2 bulan, sekali lagi teman-teman bisa melihat video saya untuk pakan burayanya dan pembesarannya serta wadahnya dan lain-lain, teman-teman. Nanti kan saya cantumkan di deskripsi. Ya, teman-teman. Jadi gimana? Apa sekarang teman-teman ada yang tertarik buat pelihara cupang? Mumpung lagi stay at home ini, teman-teman. Siapa tahu bisa jadi penghasilan tambahan di rumah, teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk dukung channel saya menjadi lebih maju lagi, teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa, selamat berpuasa, bye-bye.